Selamat datang kembali, selamat berjumpa lagi di pertemuan ketiga kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bisnis model kanvas dan penerapannya di Indonesia. Yang pertemuan sebelumnya kan kita membahas model bisnis. Nah, kalau model bisnis kanvas ini model bisnis yang digambarkan ke dalam kanvas atau komponen-komponennya tidak terlalu banyak sehingga akan memudahkan dari pelaku bisnis untuk mengamatinya secara langsung, atau biasa kita singkat dengan BMC. Nah, pada BMC ini kita memiliki 9 kotak atau 9 elemen, 9 blok yang berisikan bagian-bagian penting yang menggambarkan bagaimana suatu bisnis atau suatu organisasi menciptakan manfaat bagi dan mendapatkan manfaat bagi konsumennya. Ada 9 blok. Yang pertama adalah customer, di mana mereka itu merupakan pihak yang menggunakan produk atau jasa dari kita. Kedua, value proposition atau keunikan yang menempatkan mengapa produk kita atau jasa tersebut layak dipilih oleh konsumen, sehingga produk kita akan dipilih dibandingkan produk pesaing. Yang ketiga adalah channel, bagaimana sebuah organisasi atau sebuah bisnis tersebut berkomunikasi dengan pelanggannya dan menyampaikan value-nya, bisa melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, kemudian distribusinya dan saluran-saluran penjualan untuk menyampaikan produk ke konsumen. Dan yang keempat adalah customer relationship, di mana bagaimana cara membina konsumen agar konsumen itu datang ke kita, atau bisa juga untuk mempertahankan konsumen yang udah ada agar tetap membeli produk kita. Selanjutnya adalah revenue stream atau menggambarkan aliran dana yang masuk dari bagaimana suatu bisnis itu beroperasi. Yang selanjutnya adalah sebuah sumber kunci, yaitu aset terpenting yang menentukan keberhasilan sebuah bisnis atau sebuah proses bisnis itu berlangsung. Misalnya kita memiliki aset kunci sebuah bangunan, sebuah mesin, terus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aktivitas kunci, itu kegiatan yang menentukan keberhasilan dari sebuah bisnis. Apakah kita akan melakukan kegiatan apa aja saja dalam menjalankan sebuah bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya adalah key partner atau kegiatan yang kita menggunakan jasa orang untuk bekerja sama dengan pihak luar agar mencapai keberhasilan dari suatu bisnis. Selanjutnya adalah cost structure atau menggambarkan semua biaya yang keluar yang kita butuhkan dalam sebuah bisnis itu. Nah, dalam 9 blok ini, 9 blok tersebut mencakup 4 bidang utama dalam suatu bisnis, yaitu pelanggan, siapa yang dilayani, penawaran barang apa yang ditawarkan, infrastruktur, fasilitas-fasilitas yang digunakan dan fasilitas yang akan ditetapkan, dan yang terakhir adalah kelangsungan finansial, bagaimana sebuah organisasi atau sebuah bisnis itu mendapatkan biaya dan mengeluarkan biayanya itu dari mana. Bagaimana sih cara mengembangkan model bisnis? Yang pertama, kita bisa memunculkan peluang atau mencari peluang. Nah, dari peluang tersebut kita bisa menciptakan model bisnis untuk selanjutnya yang akan memungkinkan terjadinya bisnis model di masa depan. Namun juga bisa juga ketika kita sudah ada model bisnis, kita bisa analisis SWOT-nya, dari kelemahannya, kelebihannya, terus ke tantangannya dan opportunity atau kesempatannya. Nah, pada analisis SWOT ini dilakukan pada masing-masing blok pada 9 blok tadi. Nah, dari analisis tersebut akan bisa juga menciptakan prototipe bisnis model, atau bisa juga memunculkan bisnis model yang disempurnakan, karena misalnya merubah dari sisi customer segment, maka akan merubah dari
cost structure-nya, bisa juga merubah untuk bagaimana menjalin hubungan dengan konsumennya. Nah, berikut adalah contoh bisnis model yang ada di Indonesia untuk bisnis studio foto. Nah, dilihat dari customer segmennya, siapa sih segmen dari studio foto ini? Bisa dari pelajar, mahasiswa, ataupun orang-orang yang ingin melakukan foto wedding, kehamilan, atau private. Nah, bagaimana sih channelnya, cara menyampaikan dengan konsumennya? Kita bisa melalui direct marketing atau pemasaran secara langsung. Kita bisa mendatangi ketua OSIS di SMA misalnya. Kan ke kelas 3 itu biasanya ada pembuatan buku kenangan. Nah, kita bisa langsung tawarkan jasa kita ke mereka. Atau bisa juga melalui sosial media marketing, di mana kita memasarkan sebuah studio itu melalui sosial media yang kita miliki. Nah, bagaimana sih cara menjaga hubungan dengan konsumen atau customer relationship-nya? Itu bisa menggunakan Instagram. Misalnya ada keluhan apa yang masuk dari konsumen, misalnya cahayanya kurang, maka kita bisa menanggapi melalui media sosial tersebut. Kemudian atau juga bisa mendapatkan customer itu bisa melalui event atau pameran. Misalnya di mall itu ada pameran wedding. Nah, kita bisa ikut join ke pameran tersebut untuk menawarkan suatu bisnis studio kita agar kita bisa mendapatkan customer baru. Nah, yang terakhir adalah value proporsinya. Apa sih keunggulan dari studio foto kita dibandingkan pesaing? Misalnya kita memiliki background yang banyak 5 background, terus cahaya kita bagus, terus kualitas fotonya bagus, tajam, terus hasil editingnya bagus. Nah, apa sih aktivitas yang memungkinkan? Aktivitas kunci dari studio foto ini yaitu mempersiapkan peralatan, terus kemudian kita mengarahkan gaya, kemudian kita memotret, terus editing dan percetakan. Nah, siapa aja sih partner kita? Partner kita bisa dari toko percetakan, misalnya terus toko kamera, toko kain untuk mencari background. Bagaimana sih sumber kunci kita? Yaitu bisa dari tukang foto yang handal, terus bisa dilihat pada di slide aja. Terus cost structure-nya gimana? Biaya apa aja sih yang keluar ketika kita menjalankan studio foto itu? Itu bisa dari pembelian kamera, terus pembelian background, terus membayar tukang foto, membayar karyawannya, tuh. Terus revenue streamnya, bagaimana sih kita menghasilkan uang dari mengelola studio foto ini? Nah, bisa dari pendapatan sewa studio, pendapatan proyek foto seperti ketika adanya proyek buku kenangan, maka kita bisa mendapatkan sumber biaya dari situ. Yang bisa juga pendapatan dari desain ataupun cetak album. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya ketika ada yang ditanyakan atau diskusi lebih lanjut, kita bisa lewat LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.